Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan memberikan 3 watchlist saham untuk minggu depan teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu sekali lagi teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, sebelum kita membahas 3 watchlist kita minggu lalu dan 3 watchlist untuk minggu depan, kita bahas dulu indeks teman-teman ya. Kemungkinan apa saja sih yang mungkin terjadi di indeks kita teman-teman ya. Oke. Kalau kita melihat dari posisi IHSG yang sekarang sedang berada di resistance all time high ya teman-teman. Menurut saya ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi di indeks teman-teman ya. Yang pertama ya, mungkin saja indeks akan gimana ya? Bentar ya. Yang pertama, mungkin saja indeks akan turun dulu ke supportnya ini ya. Ada koreksi dulu jangka pendek ke support ini sebelum nantinya melanjutkan kenaikan hingga ke sekitaran 7.000 kalau menurut saya. Menurut saya sih indeks akan ke 7.000 ya, setidaknya Januari 2022 indeks akan ke 7.000 kalau menurut saya teman-teman ya. Nah bahkan mungkin lebih ya, kita harapkan bisa lebih dari 7.000 teman-teman ya. Nah ini mungkin skenario yang mungkin terjadi, koreksi dulu jangka pendek karena kan indeks sudah naik cukup kencang, atau bisa saja indeks langsung tembus all time high-nya, kemudian dia retest dulu di sini, konsolidasi sebentar ya. Retest dulu konsolidasi sebentar sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan. Intinya dari analisa saya, indeks menurut saya masih akan bullish teman-teman, masih akan bullish, masih sesuai dengan plan saya pada bulan Juni Juli lalu teman-teman ya. Oke, itu dari indeks kita teman-teman. Nah, kita bahas saham yang minggu lalu apa saja sih ya. Yang pertama itu kalau salah ada TAPG teman-teman ya, dan saham-saham CPO menurut saya minggu lalu menariknya CPO saham batubara. Nah TAPG ini sayang sekali kita kena stop loss teman-teman. Sebenarnya saya minggu lalu mau mau entry TAPG di 800 teman-teman ya. Cuma karena saya buka sekuritas pada siang hari dan saya lihat pada siang hari itu kalau nggak salah TAPG sudah minus 5% dari, jadi saya tunggu dulu teman-teman, saya tunggu dulu. Saya baru buy TAPG itu hari Jumat kemarin teman-teman ya, karena saya lihat ya di sini sudah ada pantulan dan pantulannya itu tepat di Fibonacci golden ratio-nya teman-teman ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari low-nya ini ya ke high-nya ini, maka akan kita temukan Fibonacci golden ratio-nya untuk TAPG itu di 700 teman-teman. Fibonacci 0,618-nya tepat di 700. Nah, karena terlihat ya TAPG ini sudah ada perlawanan di Fibonacci golden ratio-nya, kemudian dari segi volume koreksinya juga nggak begitu signifikan, makanya saya pertimbangkan untuk buy TAPG kalau nggak salah di average 720-an atau 725 teman-teman ya. Nah, menurut saya TAPG ini masih oke teman-teman ya, masih oke. Buat teman-teman yang mau re-entry lagi untuk saham TAPG ya, plan-nya kita ubah teman-teman ya. Plan-nya kita ubah, teman-teman bisa bayar harga sekarang di 735 ya. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 700. Misalnya di 690 ya, R2 risk-nya sekitaran 6% ya. 6% itu risk-nya cukup moderat teman-teman ya. Kemudian reward-nya teman-teman bisa set sama teman-teman ya. Bisa teman-teman set di high-nya ini atau teman-teman set di sini. Di angka 1000 itu sekitaran 37%. Nah, jangan muluk-muluk teman-teman ya. Kita set di sini aja lah. Di high-nya ini di 20% itu risk to reward ratio-nya pun kita set di situ sudah menarik teman-teman, sudah menarik. Jadi menurut saya TAPG ini masih layak untuk teman-teman yang mau re-entry ya, untuk re-entry saham ini. Kemudian yang kedua kalau nggak salah ada TINS ya. Nah, TINS ini salah satu yang udah jalan teman-teman, yang udah jalan, yang masih ada floating profit ya, masih layak untuk di hold teman-teman ya, masih layak untuk di hold, dan
Kita tunggu aja apakah TINS ini akan mampu hit ke target kita teman-temannya di 1925. Ini masih layak untuk di hold buat teman-teman yang udah buy ini, hold aja teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada BRPT. BRPT ini nggak berjalan sesuai plan teman-teman ya, nggak berjalan sesuai plan. Emang belum kena stop loss teman-teman ya, emang belum kena stop loss, belum mampu close di 9.15. Cuma ini nggak berjalan sesuai plan teman-teman ya. Cuma dari segi broker summary ya, dari segi fundamentalologinya, BRPT ini hari Jumat kemarin cukup oke, cukup menarik. Jadi kalau teman-teman mau hold ini masih bisa di hold. Buat teman-teman yang mau ganti saham lain ini bisa di stop loss dulu teman-teman ya, karena ada kemungkinan BRPT ini akan sideways dulu untuk sementara di harga bawah ini teman-teman ya. Kalau dari segi teknikal ini ada kemungkinan akan sideways dulu, akan naik kenceng jika nantinya BRPT ini mampu break trendline-nya ini. Yang menarik juga di sini ada volume wedge teman-teman ya, ada volume wedge, dan nanti jika BRPT ini mampu break dari downtrend ini, maka ada kemungkinan ini plan kita akan berjalan sesuai rencana teman-teman ya. Untuk saat ini masih floating loss ya, tapi tipis teman-teman ya, tipis sekali. Oke ya, itu saja untuk BRPT. Dan sejujurnya minggu ini pun saya nggak banyak beli saham teman-teman ya, nggak banyak beli saham karena saham-saham yang minggu sebelumnya masih jalan sesuai plan teman-teman ya. Ada BBRI, ada Wika, juga BDMN, saya masih jalan sesuai dengan plan teman-teman, yang belum pernah trailing stop ya, masih profit ya. Saya minggu ini cuma buy TAPG aja salah satu, karena tiap minggu saya kasih watchlist, saya berusaha kasih watchlist itu di di sektor-sektor yang berbeda-beda teman-teman ya. Kalau kita kasih sektor yang sama sih itu sebenarnya watchlist gampang teman-teman ya. Kita cari aja sektor yang naik ya, pasti yang lainnya juga ikut naik ya. Kayak konstruksi BUMN ya, kalau satunya naik ya yang lain itu ngikut teman-teman ya, ngikut. At least yang satunya 7%, yang satunya lagi naik 3% ya, intinya ngikut teman-teman ya. Kalau kita bahas-bahas saham di sektor yang sama. Nah, untuk minggu depan menurut saya saham Big Bang ya, BBCA, BBRI, BBNI, PMRI itu masih oke ya, masih oke. Untuk teman-teman yang merasa terlambat itu masih oke, tapi sistemnya dicicil-cicil dulu teman-teman. Coba kita lihat salah satu deh, BBNI. Nah, BBNI sekarang sedang berada di area resisten teman-teman, sedang berada di area resisten. Ini menurut saya masih oke teman-teman, masih oke, dimana pada saat dia breakout ini volumenya masih tinggi-tinggi, dan pada saat hari Jumat ada candle merah, dia volumenya tipis teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya BBRI ini masih sangat oke, masih sangat layak untuk teman-teman yang baru mau entry. Cuma karena posisi sekarang berada di resisten, di samping itu juga posisi IHSG sedang berada di resisten ya. Teman-teman buy-nya jangan langsung sekali buy langsung banyak teman-temannya. Istilahnya teman-teman pakai sistem dollar cost averaging. Misalnya kalau teman-teman modalnya beli BBNI 10 juta, teman-teman beli mungkin hari Senin 2 juta dulu ya, 2 juta dulu. Kalau turun lagi teman-teman tambah lagi 3 juta. Kalau misalnya turun lagi sampai ke support ini, misalnya teman-teman bisa buy lagi lebih banyak lagi ya. Ini merupakan sekarang ini area 6.300 sampai 6.400 merupakan area support yang cukup kuat untuk BBNI teman-teman ya. Oke, itu saja. Dan sebenarnya saham Big Four Bank ini yang paling lambat itu ada BBRI teman-teman. Paling lambat pergerakannya teman-teman ya. BBCA, BBRI, BMRI itu sudah berada di sudah berada di resisten pada Januari 2020. Nah, BBRI ini paling lambat teman-teman. Yang paling lambat sekarang masih mencoba break resisten 4.300. Menurut saya BBNI ini BBRI ini juga masih oke teman-teman. Masih oke, masih sangat layak untuk teman-teman yang baru buy BBRI ini teman-teman ya. Sekali lagi untuk saham-saham Big Four itu, Big Bang itu metode buynya
untuk saat ini yang menurut saya menarik adalah metode cicil teman-teman ya. Jangan langsung sistem lamsam ya, karena posisi indeks sendiri juga sedang berada di area resistennya. Jadi ada potensi untuk mengalami penurunan jangka pendek teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk BBRI, BBNI. Kemudian saham yang menarik untuk minggu depan menurut saya masih di CPO call itu menurut saya masih menarik teman-teman ya. Yang sudah buy di harga bawah masih menarik untuk di hold teman-teman ya, untuk CPO maupun call. Nah, untuk minggu depan saya tertarik sama saham ICBP teman-teman ya, ICBP. Nah, ICBP ini sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya, sudah sering kali kita bahas, dan pada saat break triangle ini pun pernah saya sarankan untuk buy ya untuk saham ICBP ini. Nah, dan yang sudah buy di sini konkret teman-temannya selamat, dan yang terlambat ini menurut saya ICBP ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Masih cukup menarik, di mana ICBP ini sudah berhasil break resistennya di 9.000, breaknya dengan volume ya, dan pada hari Jumat itu sempat retest, kemudian sesi 2 nya dibawa naik. Nah, kalau dari segi chart ini menarik teman-teman ya. Pola sideways-nya sudah di breakout, kemudian ada retestnya juga. Jadi kalau kita buat trading plan ya, teman-teman bisa bayar harga sekarang sampai harga 9.000. Teman-teman bisa bayar harga sekarang sampai 9.000 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah low-nya ini, di bawah 8.800 misalnya di sinilah. Misalnya di 8760 itu risknya 6%, kemudian rewardnya teman-teman bisa set di high sebelumnya di sekitaran 10.500-an. Itu rewardnya sekitar 14%. Jadi secara risk to reward ratio untuk ICBP ini masih menarik teman-teman. Teman-teman bisa pakai metode cicil-cicil dulu. Misalnya di sini, misalnya teman-teman masuk 10 juta, kalau 10 juta udah nggak bisa ya. Ini kan harga sahamnya sudah 9.300, sekali masuk itu 9.300. Misalnya teman-teman masuk 20 juta deh, 20 juta ya. Teman-teman bisa masuk slot dulu di sini, kemudian kalau turun teman-teman dekat 9.000 teman-teman masuk lagi slot. Jadi masih oke ya. Ini bisa dicicil dulu, atau teman-teman mau langsam pun masih oke teman-teman, risknya moderat 6%-an ya. Oke ya, itu saja untuk ICBP ya. ICBP menurut saya menarik, dan saham-saham customer good lainnya pun sudah mulai menarik ya. Mayora sudah break resisten, dan yang lainnya sudah cukup menarik teman-teman ya. Oke, itu untuk CBP. Kemudian yang kedua itu ada di semen, SMGR. Di semen-semenan juga cukup oke teman-teman ya. Nah, SMGR ini ya, kalau kita tarik sebuah downtrend line, ini downtrend line-nya sudah di breakout teman-teman ya, dan breakoutnya dengan volume. Kemudian pada hari Jumat itu sempat retest menyentuh trend line-nya ini teman-teman. Jadi kalau dilihat dari segi chart, ini ada potensi pola double bottom, dan juga downtrend line-nya sudah di breakout. Jadi ini ada pola-pola, ada kemungkinan ini adalah pola-pola reversal teman-teman ya. Jadi kalau kita set trading plan ya, teman-teman bisa bayar harga sekarang di 8775, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah candle-nya ini. Misalnya teman-teman set di bawah sini, ini risknya moderat ya, teman-teman bisa set stop lossnya di bawah 8.200 ya, itu risknya moderat, hampir 7%-an. Jadi teman-teman bisa pakai metode cicil-cicil dulu, atau manajemen diatur teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik target teman-teman, target pertama kita set di 9.500 karena itu neckline double bottomnya. Nah, kita asumsikan neckline-nya ini di breakout oleh SMGR, maka kita bisa set target di sini teman-teman ya, di sekitaran 11.300. Nggak usah muluk-muluk ya, di sini aja teman-teman ya, di 10.600 dulu ya. Itu 21%. Risk to reward ratio masih oke, masih 1:1,5 lah, masih oke teman-teman. Jadi teman-teman bisa
mulai cicil dulu untuk SMGR ini, cicil sampai harga sekitaran 8.200-an. Oke, itu saja untuk SMGR. Jadi dari segi price volume pun di sini udah ada volume gede yang masuk. Jadi SMGR menurut saya menarik teman-teman ya. SMBR juga menarik ya teman-teman ya. CSMR juga udah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, itu saja untuk SMGR ya. Itu watchlist kita untuk minggu depan. Yang terakhir ada ASII, Astra International. Nah ini menurut saya juga masih oke teman-teman ya. Ini masih oke. Kita sudah pernah buat trading plan sebelumnya. Di sini plan kita sudah hit ya, udah 20%. Teman-teman yang udah bayar dari bawah sini, congrats ya. Ini kita hapus dulu, kita buat trading plan yang baru teman-teman ya. Nah, kenapa ASII ini masih menarik untuk kita entry ya? Di sini ASII setelah sini break inverted head and shoulder dengan volume, kemudian di sini membuat pola yang namanya bullish pennant dan kembali break resistennya di 6.200 teman-teman ya. Di 6.200 dan dua candle terakhir retest dan masih bertahan di atas 6.200. Jadi menurut saya ASII ini masih menarik ya buat teman-teman yang baru mau entry ASII ini. Dan selain itu ASII ini juga saham yang merupakan langganan dari window dressing teman-teman ya, di saham-saham langganan window dressing. Biasanya ASII ini di saat window dressing itu sering sekali mengalami kenaikan teman-teman. Jadi kalau kita set trading plan yang baru ya, teman-teman bisa bayar harga sekarang ya di 6250 ya. Teman-teman bisa bayar harga sekarang di 6250 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 6000. Misalnya di 950 lah, itu sekitaran 5% ya, sekitaran 5%. Teman-teman bisa pakai metode cicil sampai harga 6000, kemudian rewardnya teman-teman yang pertama bisa set di 7000. Itu resisten sebelumnya itu di 10%, jadi risk to reward ratio masih oke, masih 1:2 ya. Jika nantinya resisten all time high-nya ini mampu di breakout oleh ASI, maka potensi ini bukan all time high ya. Maksudnya resisten sebelumnya ini ya, resisten pada Januari ini mampu di breakout oleh ASI, maka potensi ASI akan sangat menarik teman-teman ya. Jadi masih bisa teman-teman untuk teman-teman yang baru mau buy ASI ini. Oke ya, itu saja untuk minggu depan. Semoga bermanfaat, semoga cuan teman-teman ya. Selamat malam.